Sekolah dibuka kembali Juli, berikut panduan new normal, cegah corona. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, memastikan tidak akan melakukan pengunduran tahun ajaran baru sekolah. Kementerian di bawah Menteri Nadiem Makarim merencanakan sekolah akan segera kembali dibuka pada tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Sementara itu di sisi lain, pandemi virus corona, termasuk di Indonesia, belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus hingga saat ini. Sehingga apabila kebijakan membuka kembali sekolah dan proses pembelajaran di kelas, maka perlu sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Sobat FlashTube, sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya, supaya kalian mendapat tanda jika ada video terbaru dari kami. Epidemiolog, Dr. Dicki Budiman MSc.Ph, PhD Kandidat Global Health Security, CEPH Griffith University, mengatakan, pelaksanaan pola hidup baru, dan pola kehidupan lainnya di berbagai sektor, dan tingkatan selama pandemi COVID-19, harus mulai disosialisasikan. Hal tersebut penting, mengingat, potensi besar bahwa, pandemi ini akan berlangsung lama, bahkan cenderung menjadi endemik. Sekaligus saya tidak sependapat dengan adanya pernyataan salah satu lembaga survei pemilu yang menyatakan pandemi ini akan selesai Juni, kata Dicki saat dihubungi Kompas.com. Dicki yang telah terlibat dalam penanganan pandemi hampir 18 tahun sejak wabah SARS, HIV, dan flu burung ini menuturkan, penerapan pola kerja baru dan sekolah baru haruslah dipersiapkan dengan matang. Dia menambahkan, pelaksanaannya baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan. Karena berbahaya, ujar dia. Dicki mengungkapkan, potensi penularan COVID-19 dapat terjadi baik pada orang dewasa muda dan anak-anak. Bahkan, hal ini dapat berakibat fatal atau kematian. Dicki pun memberikan panduan umum, pelaksanaan pola sekolah baru, dan kerja baru di tengah pandemi yang saat ini terjadi. Panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru. 1. Proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah, atau menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home. 2. Screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. 3. Lakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode RT-PCR, sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya, atau reagen maka dapat dilakukan opsi polling test, dengan jumlah sampel kurang dari 30. 4. Guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening, diberi tanda. Bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda. 5. Sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan, lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. 6. Atur waktu kegiatan belajar mengajar. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas, dan dikurangi durasi di sekolah. 7. Data dan cek kondisi. Guru kelas terpilih wajib mendata dan cek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai screening awal. Siswa atau orang tua siswa yang sakit diberikan keringanan tetap belajar di rumah hingga dokter menentukan sehat. 8. Posisi duduk. Pengaturan posisi duduk di ruang kelas
dan ruang guru minimal berjarak 1,5 meter. Bila memungkinkan pakai pembatas plastik. 9. Guru tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tetap atau tidak berpindah kelas. 10. Menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. 11. Screening harian. Screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa, dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau RS terdekat. 12. Tidak berkumpul. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. 13. Screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi suhu, harus bermasker kain, dan tidak tampak sakit. 14. Penerapan aturan pola sekolah baru. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin, dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. 15. Informasi pencegahan corona, pemasangan informasi pencegahan COVID, seperti di gerbang sekolah dan kelas. 16. Disinfektan, menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar, dengan disinfektan setiap hari. 17. Tutup tempat bermain, meniadakan atau menutup tempat bermain, atau berkumpul. 18. WFH bagi yang bepergian, guru, karyawan atau siswa yang pulang bepergian ke luar kota dan luar negeri, diberi waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. 19. Disiapkan dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah, juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Sementara itu, aturan spesifik lain disesuaikan dengan lokasi dan kondisi. Kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap maka tidak boleh dipaksakan, tegas Diki. Semoga pembahasan ini dapat membantu mempersiapkan anak Anda nantinya. Silakan dibagikan informasi yang bermanfaat ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya, supaya kalian mendapat tanda jika ada video terbaru dari kami. Terima kasih.